Kami undang Engkau Roh Kudus untuk menerangi mata hati kami saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Amin. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ini yang kami yakin Tuhan, firman-Mu takkan berubah untuk selama-lamanya. Amin. Sebab itu firman-Mu biarlah mengubahkan setiap kami. Yes. Ini kerinduan kami ya Tuhan, untuk mendengar suara-Mu, mendengar firman-Mu selalu. Katakan saudara, firman-Mu Tuhan. Oh, Firman-Mu Tuhan tiada berubah. tiada berubah. Oh, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Oh, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan, hatiku telah siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita ketemu lagi dengan
ibadah online tengah minggu. Maka pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kembali kebenaran dari firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyiapkan hati dan hidup kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyiapkan hati dan pikiran kami, hidup kami. Biarlah apa yang sudah Tuhan siapkan pada saat ini untuk menerima kebenaran dari firman-Mu akan benar-benar terjadi atas kami sehingga kami mampu untuk memahami akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, hamba-Mu menyerahkan sepenuhnya firman yang akan kami dengar pada saat ini. Berkati dan kuasai hamba-Mu di dalam menyampaikan firman-Mu. Di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus, kami akan mendengar dan merenungkan kebenaran dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada saat ini saya mengambil dari Markus pasal yang ke-10. Markus 10 ayat 46 sampai ayat yang ke-52. Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai 52. Demikian firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, maka mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini ada satu kisah yang luar biasa, di mana dalam firman Tuhan tadi disebutkan bahwa ada seorang pengemis. Pengemis di situ dikatakan juga buta. Ini adalah sebuah persoalan bagi si Bartimeus itu. Dia sudah buta. Dia orang yang miskin, tidak punya apa-apa. Dia sebagai pengemis yang setiap hari harus duduk di pinggir jalan. Dia meminta-minta kepada orang-orang yang ada, yang lewat di sana. Tetapi pada saat itu ada berita yang cukup luar biasa, bahwa Yesus lewat di jalan itu. Lah, ketika Bartimeus ini mendengar bahwa Yesus lewat di situ, dia mendengarkan banyak orang yang berjalan di depannya, lalu dia berkata, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu ada sebuah pengharapan, ada sebuah iman yang besar. Ketika dia mendengar bahwa Yesus lewat di situ, dia terus berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Beberapa orang yang mengikuti Yesus melarang supaya pengemis ini diam. Tetapi karena imannya yang besar,
Karena pengharapannya yang besar kepada Yesus, bahwa Yesus itu sanggup melakukan perkara yang indah, mujizat yang indah di dalam kehidupannya. Dia terus berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dari seruan seorang Bartimius ini, dari kalimat yang disampaikan pengemis ini, di situ mengandung iman. Di situ mengandung pengharapan yang besar kepada Yesus. Di dalam hati Bartimius itu ada sebuah iman bahwa Yesus sanggup menolong aku. Di hati Bartimius terus mengatakan bahwa Yesus sanggup memberikan mujizat kepadaku yang akan dikerjakan untuk aku. Ketika Yesus mendengar seruan dari pengemis ini, lalu firman Tuhan mengatakan, Yesus berhenti dan menyuruh orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk para murid, bawa dia kemari. Nah, ketika Bartimius mendengar bahwa orang banyak itu menyuruh dia untuk menghadap Yesus, yang dilakukan Bartimius apa? Yang dilakukan Bartimius adalah menanggalkan jubahnya. Kita tidak tahu jubah Bartimius seperti apa. Tetapi bayangan saya, bayangan pikiran saya, jubah yang dipakai oleh Bartimius itu adalah jubah yang lusuh, jubah yang kotor. Karena kemungkinan jarang dicuci sebab terus dipakai mengemis. Nah, ketika Bartimius mendengar bahwa dia harus menghadap kepada Yesus, jubahnya dilepas. Jubah yang kotor itu dilepas. Jubah yang lusuh itu dilepas. Lalu dia menghadap Yesus. Yesus berkata kepada Bartimius, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Yesus bertanya kepada pengemis ini, pengemis yang buta ini, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Mungkin di dalam hati Bartimius itu sukacitanya luar biasa. Yesus bertanya kepada saya, apa yang diminta oleh Bartimius? Bartimius berkata, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Guru, tolonglah aku supaya aku dapat melihat. Mungkin di dalam hatinya, di dalam pikirannya, pergumulan yang begitu berat. Setelah sekian puluh tahun aku tidak bisa melihat. Maka tolonglah aku, Guru, supaya aku dapat melihat. Apa kata Yesus? Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah jawaban Yesus yang hebat. Dan pertanyaannya adalah, kenapa Yesus mengatakan seperti ini? Kenapa Yesus menjawab yang seperti ini? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya di situ Yesus melihat iman yang besar di hati Bartimius. Yesus melihat pengharapan yang besar di mana iman dan pengharapan itu ditujukan kepada Yesus. Maka Yesus berkata, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Oke. Ketika Yesus melihat iman yang besar itu, ketika Yesus melihat pengharapan yang besar itu, di mana iman yang besar, pengharapan yang besar itu ditujukan kepada Yesus, maka jawaban Yesus nyata dan jelas.
pergilah, imanmu yang menyelamatkan engkau. Yang terjadi kemudian terhadap Bartimeus, Bartimeus dapat melihat, dan di situ firman Tuhan berkata, pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Inilah mujizat itu. Jadi iman yang besar kepada Yesus, pengharapan yang besar kepada Yesus, dampaknya adalah mujizat. Maka firman ini, kisah tentang Bartimeus ini, memberikan pengajaran kepada kita. Kita dituntut oleh Tuhan, kita dikehendaki oleh Tuhan, punya iman, punya pengharapan yang besar kepada Tuhan. Yesus berkata, jika kamu punya iman sebesar biji sesawi ini, kamu akan sanggup memindahkan gunung ini. Itu menunjukkan betapa besarnya pengaruh iman di dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, firman yang mengajar kita pada saat ini mengingatkan kita supaya kita punya iman yang besar. Kita punya pengharapan yang kuat kepada Yesus. Sebab hanya dengan iman yang kuat, hanya iman yang besar, disitulah kita akan menikmati mujizat seperti yang dirasakan dan dialami oleh Bartimeus, si pengemis buta ini. Yesus sanggup melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita. Tetapi syaratnya apa? Syaratnya adalah jubah kekotoran, jubah dosa harus dilepas seperti yang dilakukan oleh Bartimeus. Maka lepaskan semua dosa kita di hadapan Tuhan. Lepaskan semua kekotoran kita di hadapan Tuhan. Maka Yesus akan melakukan mujizat yang besar di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberikan pengajaran kepada kami. Firman-Mu indah dan luar biasa. Ketika kami punya iman, ketika kami punya pengharapan yang besar kepadamu, dan setelah kami melepaskan semua jubah kekotoran, jubah dosa kami, maka disitulah Engkau melakukan mujizat yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih, mampukan kami untuk terus memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan yang besar dan kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.